Ada sesuatu yang tetap, meski segalanya berubah. Ia tidak dimiliki, tidak bisa dikendalikan, bahkan tidak bisa dipertahankan, namun selalu hadir. Inilah kesadaran sejati, yang tidak berpihak pada suka maupun duka. Ia seperti langit yang tetap utuh meskipun badai datang dan pergi. Ia tidak menolak gelap, tidak mengejar terang, hanya menyaksikan. Ketika seseorang masuk ke dalam ruang ini, bahkan kebahagiaan dan penderitaan kehilangan pesonanya. Bliss tidak lagi menjadi tujuan yang diburu, dan kesedihan tidak lagi menjadi lubang yang ditakuti. Keduanya hanya sensasi yang lewat, seperti bayangan awan di permukaan danau. Kesadaran tidak mencoba merangkul salah satunya, atau menyingkirkan yang lain. Ia hanya hadir, penuh namun tidak melekat. Pikiran, yang terbiasa menjadi tuan atas segalanya, mulai gelisah. Ia mencoba menawar dengan realitas. Bagaimana jika aku cukup tenang, bisakah aku mendapatkan kedamaian? Tapi, realitas tidak bisa dinegosiasikan. Ia tidak tunduk pada logika, tidak bisa dibujuk oleh konsep. Dan ketika pikiran mulai lelah mencoba, saat itulah kejernihan muncul. Kesadaran yang tak berpihak adalah tempat pulang yang tidak bisa dicari. Ia muncul ketika pencarian berhenti. Ia bukan keadaan yang bisa dicapai, melainkan sesuatu yang selalu ada ketika tidak ada yang mengklaimnya. Sunyi, luas, tak tersentuh, namun sangat hidup. Dan dalam keheningan inilah, kita mulai melihat bahwa segalanya tidak harus dimiliki untuk bisa dihayati. Kita mulai merasakan, mungkin yang paling nyata justru yang tidak bisa digenggam. Ego tidak selalu tampil sebagai keangkuhan yang mencolok. Ia sering menyelinap dalam bentuk yang tampaknya suci. Ia memakai jubah kesadaran, berbicara tentang pencerahan, dan menuntun kita untuk menjadi lebih spiritual. Tapi di balik itu semua, ia tetap mengejar satu hal, identitas. Ketika seseorang mulai mencari kebangkitan, ego bisa muncul sebagai suara lembut yang berkata, "Kau sedang berkembang, lebih tinggi dari mereka yang belum sadar." Dalam sekejap, perjalanan yang seharusnya membawa pembebasan malah menjadi panggung baru untuk perbandingan dan validasi. Ini adalah ilusi yang sangat halus, karena bentuknya tampak mulia, tapi nadanya tetap penuh aku. Striving rohani, jika tidak disadari, menjadi jebakan paling canggih. Alih-alih membebaskan, ia memperpanjang penderitaan. Ketika kita terus merasa belum cukup damai, belum cukup suci, belum cukup sadar, itu bukan lagi jalan menuju terang, tapi lingkaran tak berujung yang membuat kita terus mencari apa yang sebenarnya tidak pernah hilang. Kelelahan batin datang bukan karena kurang latihan, tapi karena arah pencarian yang keliru, menuju keluar, alih-alih kembali ke diam. Dan mungkin paradoks paling tajam adalah ini, bahkan niat untuk memusnahkan ego bisa menjadi ambisi ego itu sendiri. Ketika ada keinginan kuat untuk bebas dari ego, siapa yang menginginkannya, siapa yang merasa harus sempurna secara spiritual, lagi-lagi, itu dia, sang penyamar ulung. Memahami hal ini bukan berarti kita berhenti berjalan, tapi kita mulai berjalan tanpa topeng. Kita melihat dengan jernih bahwa keheningan bukan hasil dari usaha keras, melainkan hadir ketika tidak ada lagi yang berpura-pura menjadi siapa-siapa. Di sanalah ego kehilangan panggungnya, bukan karena dikalahkan, tapi karena tidak diberi peran. Diam sejati bukanlah sekadar hening tanpa suara. Ia bukan kekosongan yang pasif, melainkan ruang yang jernih, hidup, dan penuh kesadaran. Dalam diam yang sesungguhnya, tidak ada yang harus dikatakan, tidak ada yang harus dijelaskan, dan tidak ada yang harus dipertahankan. Tapi justru disitulah segala sesuatu menjadi terang. Ketika kita sungguh-sungguh masuk ke dalam diam, satu persatu lapisan yang biasa kita pakai mulai runtuh. Lapisan identitas, citra diri, bahkan keyakinan tentang siapa kita, luruh perlahan. Tidak karena dipaksa, tapi karena tidak ada lagi yang menopangnya. Tanpa narasi yang terus diulang, struktur palsu kehilangan energi untuk bertahan. Dan yang menarik, tubuh tetap hidup, jantung tetap berdetak, napas tetap mengalir, mata tetap memandang. Tapi tidak ada lagi yang mengklaimnya sebagai milikku.
Keberadaan menjadi sesuatu yang alami, tidak perlu dipertahankan atau dikendalikan, seperti pohon yang tumbuh tanpa harus tahu bahwa ia adalah pohon. Diam ini bukan sesuatu yang diciptakan, ia selalu ada, yang hilang hanyalah perhatian kita padanya. Ketika kita berhenti memproduksi cerita, ketika tidak ada lagi yang sibuk menyusun makna, diam muncul bukan sebagai kekosongan, tapi sebagai keutuhan. Sebagai ruang tempat realitas bisa berdenting tanpa gangguan. Dalam dunia yang riuh oleh reaksi, diam seperti ini bukan pelarian. Ia adalah kekuatan yang lembut namun tak tergoyahkan. Ia membangunkan, bukan menidurkan. Karena hanya dalam diam, kita bisa mendengar dengan jelas. Bukan suara dunia luar, tapi suara yang tidak memiliki kata. Suara yang mengingatkan kita, siapa kita ketika tidak sedang menjadi siapa-siapa. Bayangkan duduk di dalam peti mati, bukan sebagai simbol kematian, tapi sebagai latihan paling jujur untuk melepaskan kepemilikan. Di dalam ruang sempit itu, semua gelar, keinginan, dan ambisi kehilangan relevansinya. Tidak ada yang tersisa untuk dipamerkan. Tubuh tetap bernapas, tapi tak lagi disebut aku. Tidak ada yang memiliki napas itu, hanya ada gerakan hidup yang berlangsung dengan sendirinya. Dalam keheningan itu, muncul gelombang-gelombang yang selama ini tersembunyi, rasa malu, harapan, penyesalan, kebanggaan. Mereka datang, tapi tidak menemukan tempat untuk menempel. Tak ada lagi tuan rumah yang menyambut atau menolak. Emosi itu, yang dulu begitu besar, kini melintas seperti bayangan yang kehilangan bentuk. Mereka kehilangan kuasanya bukan karena dilawan, tapi karena tidak ada lagi pusat kepemilikan. Cerita pun mulai runtuh. Tanpa protagonis, narasi tak bisa bertahan. Siapa yang sedang gagal, siapa yang ingin berhasil, siapa yang harus diampuni. Semua pertanyaan itu kehilangan subjeknya. Dan anehnya, bukannya menjadi dingin atau mati rasa, justru ada kelembutan yang lahir. Seperti embun yang jatuh di pagi hari, bukan karena diundang, tapi karena itulah sifatnya. Duduk di peti mati bukan tentang menunggu akhir. Ia adalah pintu masuk ke awal yang berbeda, ke hidup yang tak lagi dibebani oleh ilusi kepemilikan. Kita mulai menyadari bahwa banyak penderitaan lahir dari rasa memiliki tubuh, memiliki peran, memiliki masa lalu. Ketika semua itu diletakkan, yang tersisa hanyalah hidup itu sendiri, murni, sederhana, dan tak tergenggam. Transformasi sejati tidak datang dengan sorotan lampu atau deklarasi besar. Ia datang perlahan, senyap, seperti akar yang tumbuh di bawah tanah. Latihan ini bukan tentang memperbaiki diri, bukan pula proyek untuk menjadi versi yang lebih baik. Ia lebih menyerupai penggalian arkeologis, penyingkapan halus terhadap apa yang selama ini tersembunyi di balik lapisan-lapisan yang tak disadari. Kita tidak mengontrol perubahan, kita hanya menjadi saksi. Dan ini mungkin terasa mengganggu bagi pikiran yang terbiasa mengatur, menilai, dan merancang hasil. Tapi justru di situ keajaibannya. Ketika kita berhenti mendorong kehidupan ke arah tertentu, sesuatu yang lebih dalam mulai bergerak, tanpa agenda, tanpa dorongan, hanya kehadiran yang lembut, dan dari sanalah transformasi lahir. Ada momen-momen ketika yang lama mulai retak, bukan karena kita berusaha keras, tapi karena kita berhenti menyangkal apa yang ada. Retakan itu bukan kegagalan, ia adalah pintu. Pintu menuju sesuatu yang lebih jujur, lebih sederhana. Kejernihan muncul bukan karena kita berhasil mencapai sesuatu, melainkan karena tidak ada lagi yang perlu dicapai. Kita berhenti menciptakan kabut, dan cahaya pun menyelinap masuk. Transformasi ini sunyi karena ia tidak butuh panggung, ia tidak mengumumkan dirinya, tapi perlahan, cara kita melihat berubah, cara kita merespons berubah, cara kita berada berubah. Semua itu terjadi bukan karena kita menjadi lebih, tapi karena kita menjadi lebih sedikit ilusi, lebih sedikit ketegangan, lebih sedikit perlawanan. Dan dari sunyi itulah, kehidupan mulai terasa kembali seperti rumah. Bukan karena semua luka sudah sembuh, tapi karena kita berhenti menyembunyikannya. Tidak ada lagi yang perlu ditolak, tidak ada lagi yang perlu dikendalikan.
Yang tersisa hanyalah ruang, dan di dalam ruang itu, transformasi bernapas dengan sendirinya. Banyak orang salah mengira bahwa kedamaian batin berarti menjadi pasrah tanpa daya, seperti daun kering yang hanya mengikuti arah angin. Padahal, kesadaran yang sejati bukanlah kelumpuhan, ia adalah keterjagaan yang penuh cahaya. Ia tidak mematikan gerak hidup, tapi justru membuka ruang bagi gerak yang lebih jujur, lebih bersumber dari kedalaman. Ada perbedaan halus antara ketenangan dan kelumpuhan. Yang satu adalah kehadiran penuh, jernih, lembut, tapi waspada. Yang lain adalah pelarian diam-diam dari rasa, dari realitas. Keheningan yang sejati bukanlah menyingkirkan kehidupan, tapi membiarkannya terjadi tanpa intervensi ego. Dalam keheningan seperti itu, kita tidak tumpul, justru lebih responsif. Setiap sentuhan, setiap tarikan napas, terasa penuh makna, bukan karena ada cerita di baliknya, tapi karena kita sungguh hadir. Keheningan yang cerah dan responsif berbeda dari kebekuan. Ia bukan kebisuan emosional, bukan ketidakpedulian. Justru di dalamnya ada sensitivitas yang mendalam. Seperti langit yang tidak melawan awan, ia menampung segala yang muncul, tanpa melekat, tanpa menolak. Dan ketika tubuh tidak dilawan, ketika ia tidak harus menjadi ini atau itu, maka energi pun mulai mengalir kembali. Tubuh bukan lagi medan pertempuran, melainkan kanal kehidupan. Kesadaran ini tidak pasif. Ia seperti danau yang tenang namun dalam, mencerminkan langit dan gerak angin di permukaannya, tapi tidak pernah kehilangan kedalamannya. Ia adalah kekuatan yang tak terlihat, bukan karena lemah, tapi karena tidak berambisi. Disinilah kita mulai memahami, kehadiran yang sejati tidak perlu menguasai apapun, karena ia sudah utuh tanpa harus menjadi apa-apa. Dan justru di dalam keterbukaan inilah, kita menemukan arah yang tak berasal dari pikiran. Bukan keputusan yang dibuat dari logika semata, tapi gerakan yang muncul dari keutuhan. Kesadaran seperti ini tidak memadamkan hidup, ia menyinari hidup. Kesedihan tidak datang untuk dihukum atau disingkirkan, ia datang untuk dilewati. Seperti awan gelap yang melintas di langit, grief, sorrow, dan segala bentuk sensasi emosional bukan musuh yang harus dilawan, melainkan tamu yang hanya ingin didengar. Kita menderita bukan karena perasaan itu muncul, tetapi karena kita mencoba memilikinya, menolaknya, atau memaknai terlalu banyak darinya. Emosi datang dan pergi seperti cuaca. Mereka tidak permanen, tidak punya akar jika tidak kita tanam sendiri. Saat kita duduk bersama kesedihan, bukan untuk memahaminya atau menyelesaikannya, tapi hanya untuk merasakannya, kita mulai melihat betapa alaminya ia. Ia muncul seperti gelombang, menumpuk sebentar, lalu surut. Tak ada yang harus diatasi, cukup dilewati. Memberi ruang, bukan cerita, adalah bentuk penyembuhan terdalam. Saat kita berhenti menceritakan ulang sebab musabab penderitaan kita, saat kita berhenti menambahkan narasi tentang siapa yang salah dan siapa yang benar, maka perasaan itu mulai kehilangan daya cengkeramnya. Mereka tidak lenyap karena ditaklukkan, tapi karena kita tidak lagi menjadi tanah yang subur bagi dramanya. Inilah yang membebaskan, menyadari bahwa emosi tidak butuh solusi, ia hanya ingin dirasakan, tidak perlu dipahami sepenuhnya. Tidak perlu dicari ujungnya, kita hanya menjadi langit, luas dan tenang, yang membiarkan segala hal berlalu di dalam dirinya. Dan dalam keterbukaan itu, emosi kehilangan bentuk kerasnya, ia menjadi aliran, ia menjadi manusiawi. Kita mulai melihat bahwa tidak ada perasaan yang salah, tidak ada luka yang memalukan. Semua itu hanyalah ekspresi hidup yang ingin disaksikan, bukan disensor. Dan saat kita tidak lagi mengidentifikasi diri dengan gelombang itu, kita mulai merasakan dasar laut yang hening di bawahnya. Di sanalah kita pulang, di sanalah kita sembuh, tanpa harus menjadi orang baru, cukup menjadi ruang yang terbuka. Ada momen ketika tindakan mengalir begitu saja, tanpa jeda, tanpa pertimbangan ego, tanpa motif tersembunyi.
bukan karena kita sudah menjadi sosok spiritual yang tinggi, melainkan karena identitas sebagai pelaku mengendur. Di sanalah kita melihat, tindakan paling murni justru muncul ketika tidak ada yang mengaku sebagai pelakunya. Saat tidak ada yang menuntut pujian atau takut kesalahan, kehadiran menjadi jernih dan efisien. Kita menyapu lantai, menjawab pesan, menolong seseorang. Semua dilakukan dengan ketepatan yang lembut, bukan karena ingin terlihat baik, tapi karena itu memang yang muncul saat ini. Tidak ada ambisi yang menyusup di sela-sela gerak. Segala yang dilakukan tanpa ambisi menjadi lebih presisi. Tidak ada energi yang tersedot untuk mempertahankan citra. Tidak ada tekanan untuk menjadi seseorang. Dan karena itu, tindakan menjadi ringan, menyatu dengan saat ini. Percakapan pun berubah, kata-kata mengalir tanpa edit defensif, tanpa pencitraan. Kita tidak lagi menyusun kalimat demi menjaga identitas, tapi hanya menyampaikan apa yang sejati. Ada kesegaran yang lahir dari keterus-terangan tanpa beban. Kita mendengarkan tanpa mempersiapkan jawaban. Kita merespons tanpa kalkulasi. Hubungan menjadi lebih hidup karena tidak ada yang sedang memainkan peran. Ini bukan tentang menjadi pasif atau tidak bertanggung jawab. Justru sebaliknya, tanggung jawab hadir sepenuhnya, tapi tanpa beban aku. Yang bergerak adalah kehidupan itu sendiri, melalui tubuh dan kesadaran ini. Dan ketika keakuan tidak duduk di kursi pengemudi, tindakan menjadi lebih jernih, lebih bebas dari kekacauan reaktif. Dalam keheningan dari penulis cerita, kita menemukan keindahan dari gerakan yang alami. Tugas-tugas kecil sehari-hari bukan lagi sekadar kewajiban, tapi bagian dari tarian yang tidak perlu dirancang. Kehidupan menjadi lebih ringan, bukan karena tidak ada beban, tetapi karena tidak ada lagi yang menggenggamnya. Tubuh tidak pernah bohong. Ia adalah sahabat paling jujur yang terus mengingatkan bahwa segala sesuatu berubah. Dalam sakit, lelah, atau nyeri, tubuh tidak menghukum kita. Ia mengajak kita kembali ke saat ini, kembali ke kesederhanaan hidup. Rasa sakit menjadi guru, bukan gangguan. Ia memperlihatkan dengan gamblang bahwa kita tidak mengendalikan kehidupan, hanya menjalaninya. Dan ketika kita tidak lagi merasa memiliki tubuh ini, penyembuhan justru dipercepat. Kita berhenti melabeli rasa sakit sebagai punya saya, dan rasa itu pun kehilangan tempat berdiam. Yang tersisa adalah sensasi, murni, mengalir, tanpa cerita. Saat kepemilikan lenyap, kita berhenti melawan, dan dalam ketundukan itulah tubuh mulai merespons dengan lembut. Ia tidak ditolak, tidak dikontrol, hanya disaksikan. Dan dalam pengakuan diam itulah, penyembuhan mengambil jalannya sendiri. Sistem dalam diri pun kembali seimbang saat resistensi berhenti. Kita tidak lagi membakar energi untuk mempertahankan kenyamanan atau melawan ketidaknyamanan. Kita menyadari, tubuh ini bukan milik, tapi bagian dari tarian semesta. Ia lahir, berubah, dan akan kembali diam. Ia tidak perlu disempurnakan, hanya dirawat dengan kesadaran. Tubuh bukan beban yang harus dikendalikan, bukan kendaraan yang perlu dijinakkan, melainkan pengingat bahwa kita hanya singgah di dunia ini. Ia membawa pesan sunyi, segala sesuatu akan berlalu. Dan dalam kesementaraan itu, kita belajar melepas dengan lapang, bukan sebagai bentuk kekalahan, tapi sebagai bentuk kebijaksanaan. Ketika kita mulai hidup dengan kesadaran bahwa tubuh adalah pengingat, bukan identitas, maka setiap tarikan napas, setiap detak jantung, menjadi lonceng kecil yang membangunkan. Kita tidak perlu menunggu krisis untuk kembali hadir. Cukup dengarkan tubuh, ia selalu bicara dalam bahasa yang paling dalam, keheningan. Tidak perlu langkah besar untuk memasuki kedalaman. Justru dalam yang paling sederhana, pintu-pintu terdalam sering terbuka. Latihan tidak perlu spektakuler, cukup setia dan lembut, duduk, bernapas, menyadari. Itulah gerakan revolusioner di dunia yang haus kecepatan dan pencapaian. Kesederhanaan bukan bentuk kemunduran, tapi keberanian untuk tidak tergoda oleh keramaian yang sia-sia. Dalam duduk yang hening, kita belajar untuk tidak melarikan diri dari apapun. Kita tidak lagi mencari pengalaman yang lebih tinggi atau sensasi yang lebih hebat.
Kita mulai melihat bahwa keajaiban bukan berada di puncak, tapi justru tersembunyi di dasar yang biasa. Ketika kita hadir penuh dalam tindakan kecil, seperti meneguk air atau merapikan tempat tidur, ada sesuatu yang terbuka. Kehidupan mulai terasa utuh kembali. Duduk dan bernapas menjadi tindakan revolusioner karena kita berhenti menjadi budak dorongan. Kita tidak lagi mengikuti arus, lebih cepat, lebih banyak, lebih hebat. Kita mengizinkan diri untuk hanya menjadi. Dan dalam kebersahajaan itu, muncul kejernihan, bukan karena kita menyingkirkan kabut, tapi karena kita berhenti meniupnya. Kesederhanaan mengajarkan kita untuk melebur dalam kehidupan, bukan lari darinya. Kita tidak lagi ingin melampaui dunia, tapi hidup di dalamnya dengan utuh. Kita menyatu dengan gerak alam, bukan mencoba memodifikasinya. Tidak ada lagi perjuangan untuk menjadi lebih spiritual, hanya ada keterbukaan untuk melihat bahwa segala sesuatu sudah cukup apa adanya. Inilah gerbang sejati. Ketika kita berhenti mencari gerbang lain, kita menyadari bahwa yang kita cari selalu berada di sini. Dalam langkah kecil, dalam keheningan yang bersahaja, dalam hidup yang dijalani tanpa tergesa, tanpa ditolak. Dan akhirnya, dalam kesederhanaan itu, kita kembali pulang, tanpa usaha, tanpa pencapaian, hanya dengan hadir sepenuhnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.